والدنا ولقوماتنا ووالدك وأمة المسلمين أجمعين أن الله تغشى من الرحمن المغفرة في الجنة وينفعنا بهم ويدعو علينا من بركتهم وأسرارهم ونورهم وعلومهم وفاتهم في الدين والدنيا الآخرة على هذه النعم والسلام إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini dikumpulkan di tempat yang termulia di Masjid Allah, dalam majelis yang mulia, majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan di dunia, dimuliakan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Ini pengajian perdana bagi saya ke sini, dan pertama kali memang ke masjid ini walaupun orang Pasuruan. Mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa terus lanjut, dan mudah-mudahan manfaat daripada majelis ini kembali kepada kita semua, keluarga kita, pada lingkungan sekitar, sehingga menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah, keluarga yang diridhai oleh Allah, lingkungan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Di dalam menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang berilmu, banyak sekali penjelasan-penjelasan baik dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalam para ulama, sehingga ketika kita mempelajari tentang ilmu dan keutamaan ilmu, maka sudah seharusnya sebagai seorang muslim untuk kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu dengan cara belajar atau menghadiri majelis-majelis ilmu seperti malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadalah, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari sekian banyak manusia. Manusia ini banyak yang ada di bumi, tapi ada yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan hari akhir, beriman dengan adanya hari pembalasan. Maka manusia-manusia yang beriman ini derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyatakan walladzina utul ilma darajat, dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang diberikan ilmu, darajat lebih tinggi lagi. Orang beriman itu sudah memiliki kedudukan di sisi Allah. Tapi di antara orang beriman ini, jika mereka memiliki ilmu, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka derajatnya diangkat lagi oleh Allah melebihi daripada derajatnya orang-orang yang beriman. Berkaitan dengan ayat Al-Qur'an ini, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ini sepupunya Rasulullah, misanannya Rasulullah, yang mana pemahaman beliau tentang Al-Quran itu sangat luas, berkat doa langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi
wa alihi wasallam. Memang didoakan oleh Nabi menjadi manusia yang paling paham tentang Al-Qur'an. Ketika beliau memperhatikan ayat ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, beliau berkomentar sesuai dengan ahlinya, begitu ya, keahlian beliau memaknai Al-Qur'an. Beliau mengatakan lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bi 700 darajat. Orang-orang yang berilmu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan dengan orang-orang yang beriman secara umum, maka derajat orang yang berilmu lebih tinggi. Berapa selisihnya? 700 derajat dibanding orang-orang beriman secara umum. Berarti orang beriman memiliki kedudukan di sisi Allah karena mereka beriman kepada Allah. Orang yang berilmu diangkat di atas mereka 700 derajat. 700 derajat. Ma baina kulli darajataini masiratu 500 am. Jarak antara derajat yang pertama menuju derajat yang kedua. Kan ini ada 700 begitu ya. Dari derajat 1 ke derajat 2 itu perlu menempuh perjalanan 500 tahun perjalanan. Itu 1 ke 2, belum ke 700. Menunjukkan tingginya derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bukan untuk membanding-bandingkan atau menyombongkan. Oh saya alim, oh saya ulama, antum orang biasa, berarti antum harus hormat dengan saya. Bukan itu. Tapi ayat ini mendorong kita semua untuk selalu mempelajari ilmu agama, untuk supaya kita semangat menghadiri majelis-majelis ilmu. Kenapa? Berharap mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis-majelis seperti ini, derajat kita semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, meninggalnya orang yang memiliki ilmu itu tidak sama dengan meninggalnya orang-orang yang orang-orang beriman secara umum. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW mendekati hari wafatnya, mendekati hari kematiannya, kita tahu dari sekian banyak makhluk yang ilmunya paling luas yaitu baginda Rasulullah SAW. Tidak ada yang melebihi daripada keilmuan Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau mendekati wafat, maka bumi ini menangis, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Karena kita tahu ya, setiap makhluk yang ada ini memiliki bahasanya sendiri-sendiri. Dan setiap saat mereka bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kita manusia tidak ngerti bagaimana cara mereka itu makhluk-makhluk itu bertasbih kepada Allah Subhanahu. Walaupun benda-benda mati yang kita saksikan ini semuanya bertasbih kepada Allah dengan caranya masing-masing. Nah, bumi ini menangis, mengadu kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku. Kanatil anbiya tamshi ala dhahri. Dahulu para nabi-nabi Allah, nabi-nabimu berjalan di atas permukaan bumi maksudnya. Nabi Adam berjalan di atas bumi, Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya, Nabi Ibrahim, Nabi Saleh. Para nabi-nabi Allah berjalan di atas punggungku begitu ya. Di atas bumi, di atasku. Nah ini sekarang nabi terakhir, nabi akhir zaman, sebentar lagi mau meninggal. Faman yamshi ba'dahum ala dhahri. Kalau begitu, kalau Nabi Muhammad wafat,
Siapa lagi orang-orang hebat yang akan berjalan di atasku, kata bumi. Jadi mendekati wafatnya Nabi, bumi ini sumpah begitu ya. Ditinggal para nabi-nabi Allah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Nabi mengetahui hal ini, maka Nabi mengatakan, ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israil. Ulama umatku, kata Nabi Muhammad, itu sama seperti para nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israil. Artinya bumi ini tidak usah sedih, tidak usah sumpek ditinggal para nabi-nabi Allah, karena nanti ada pewaris Rasulullah SAW yang berjalan di atas bumi. Tidak usah sumpek. Mana pewarisnya Nabi? Yaitu para ulama itu. Mana pewaris Nabi? Yaitu orang-orang yang di hatinya ada ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang memahami daripada ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pernah ada seorang ulama mengatakan, innallaha zayyana as-samaa'a bi thalathati asya'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuat langit itu indah dengan 3 perkara. Langit itu menjadi indah dengan 3 perkara. Yang pertama bisyams, dengan adanya matahari. Ya, sampai mungganang Bromo ngono ya. Apa pelataran atau apa itu? Apa? Melihat matahari terbit, subuh-subuh berangkat. Ya, kademen. Apa? Melihat keindahannya matahari terbit. Kadang-kadang duduk di pinggir pantai melihat matahari terbenam. Berarti Allah itu membuat langit itu indah dengan matahari pertama. Yang kedua, wal qamar. Allah membuat langit itu indah dengan adanya bulan. Terutama kalau bulan purnama. Ya. Wis malam 13, 14, 15 ya. Itu besar, terang bulannya. Kadang-kadang lampunya mati, itu pohon-pohon masih mengeluarkan bayangan saking terangi bulannya. Ada lampu. Apalagi kemarin-kemarin ada apa gitu nih? Bahasa orang-orang tak ngerti ya. Red moon atau apa ya? Bulan purnama kemerah-merahan. Wah, delok kabeh. Ada yang sampai ke mana? Pelabuhan ya, untuk melihat keindahan bulan. Berarti Allah Subhanahu wa taala memperindah langit dengan diciptakannya bulan. Yang ketiga, wan nujum, dan bintang-bintang. Dan bintang-bintang. Wa zayyana al-ardha bi thalathati asya', dan Allah membuat bumi ini indah. Bumi ini indah, terlihat indah dengan 3 perkara juga. Yang pertama al-matar, dengan turunnya hujan. Ya, apalagi setelah selesai hujannya udaranya enak, kemudian tumbuh tanaman-tanaman yang hijau, bunga-bunga yang indah. Wal imamil adil, dan adanya pemimpin yang adil itu menghiasi bumi. Dan yang terpenting yaitu al-ulama, adanya orang-orang yang berilmu. Ini hiasan-hiasan bumi. Ya. Karena itu kadang-kadang sebagian umat Islam ini kadang-kadang ulamanya, kiainya, para habaibnya durung ceramah, mek lungguh tok. Duduk ndak ngomong apa-apa. Itu orang yang hadir itu ada yang wis nangis dimian. Sudah menangis duluan. Kenapa? Ya, karena merasakan keindahannya para ulama. Membandingkan keadaan dia dengan keadaan para ulama. Dia saksikan keilmuannya, akhlaknya, adabnya, budi pekertinya,
kemudian merendah, bagaimana para ulama merendahkan diri dan seterusnya, ibadahnya, bangunnya mereka di tengah malam dibandingkan dengan pribadinya dia. Saya ini banyak dosa, saya tidak punya ilmu, saya begini. Ulamanya dulu ngomong wis sudah terpengaruh dulu ya, sudah kepingin menjadi orang baik. Kenapa? Karena para ulama ini perhiasan bumi memang. Perhiasan bumi. Karena itu jangan jauh-jauh daripada para ulama. Harapannya sebagaimana kita kumpul dengan mereka, ulama, orang-orang yang berilmu, mudah-mudahan dikumpulkan bersama mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Banyak sekali ayat Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang fadilahnya ilmu, mencari ilmu, menghadiri majelis ilmu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun mengharuskan kita melakukan perjalanan ke negeri Cina, ya ke timur. Jadi dulu di zamannya Rasulullah SAW, termasuk tempat yang sulit dijangkau itu daerah timur Asia, termasuk Cina itu termasuk daerah-daerah yang sedikit orang menjangkau ke sana. Untuk sampai di sana itu butuh waktu yang lama, ya. Kemudian butuh persiapan, butuh kendaraan, ya. Berlayar begitu, karena tidak ada pesawat, tidak ada kereta, tidak ada mobil. Dan itu lama perjalanan, berbulan-bulan di laut baru sampai ke daerah timur. Jadi sedikit sekali orang-orang di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama orang-orang yang ada di negeri Arab, bisa sampai ke daerah timur Asia seperti Cina ini. Hadis ini tidak menjelaskan tentang keutamaannya negeri Cina, bukan. Tidak ada kaitannya dengan itu. Tapi Nabi itu ingin menggambarkan kepada kita, seandainya majelis ilmu itu jauhnya seperti jauhnya kita sampai ke negeri Cina, itu berangkat atau begitu ya. Apalagi kalau majelisnya ada di sebelah rumah. Ini mau adzan dulu apa? Adzan dulu biasanya. Apa nanti adzan? Lebih? Adzan masjidnya sekarang apa? Nanti adzannya. Hah? Ya, siap tadi.
Saya teruskan sedikit. Maka jika seorang muslim itu wajib mencari ilmu, padahal ilmu itu ada di negeri yang jauh, maka bagaimana kalau ilmu itu ada di daerah kita, dekat dengan kita? Bahkan bukan kita yang mendatangi pengajarnya, tapi pengajarnya berangkat dari rumahnya menuju daerahnya kita, begitu. Loh, kalau kita disuruh ke negeri yang jauh untuk cari ilmu, itu Nabi memerintahkan. Lebih-lebih kalau pengajarnya datang ke masjid kita, gitu. Jadi Nabi mengingatkan bahwa mari kita semangat mencari ilmu, apalagi di zaman sekarang ini Allah mudahkan. Allah beri kemudahan banyak kepada kita, ya, dengan macam-macam wasilah, perantara, fasilitas, ya, masjidnya bersih, ono kipase, penerangannya bagus, ada mikrofonnya, ustadznya teko misalnya, ya, kita tinggal jalan dari rumah berapa meter. Loh, ini Allah yang memudahkan, tujuannya Allah ingin mengangkat derajat kita. Karena itu mari kita semangat menghadiri majelis-majelis ilmu semacam ini dengan harapan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seorang ulama pernah mengatakan, dan ini didapati di dalam syair-syairnya, kumpulan syair-syairnya Al-Imam Syafi'i. Dikatakan ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah kita, karena manusia itu tidak ada yang dilahirkan langsung pintar, itu tidak ada. Belajarlah kita, karena manusia tidak ada yang dilahirkan langsung alim, tidak ada. Langsung ngerti. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Orang yang memiliki ilmu tidak sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu, seperti yang dijelaskan tadi, derajatnya jauh. Wa inna kabiral qaumi la ilma indahu. Kalau ada orang yang dia itu dianggap tokoh atau dianggap orang yang paling tua di daerah, tapi tidak memiliki ilmu atau minim ilmu, shaghirun, maka pada hakikatnya walaupun dia ditokohkan, tetap dia itu nilainya kecil di mata Allah. Walaupun dia itu umurnya tua, sepuh, tetap dianggap kecil di mata Allah Subhanahu wa taala karena tidak berilmu. Idzal taffat alaihil mahafilu, jika disaksikan tentunya lebih-lebih dengan pandangan Allah, apalagi manusia yang mengenal dia. Jadi kita memandang orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, ya mau tidak mau orang bisa menilai begitu. Oh, ini punya ilmu, oh ini tidak punya ilmu. Nah, di dalam bait syair Al-Imam Syafi'i yang lain, beliau mengatakan, man lam yadhuk zullat ta'allumi sa'atan, barang siapa yang tidak merasakan usaha keras di dalam mengumpulkan ilmu, ya, ngaji, mondok misalnya, tidak pernah dia merasakan itu, sulitnya bagaimana mencari ilmu. Tajarra' zullal jahli tula hayatihi, maka dia akan merasakan pahitnya hidup, ya, mulai dia muda sampai meninggal. Pahit hidup kalau tidak punya ilmu. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi, barang siapa yang kehilangan ilmu di masa mudanya, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, maka berilah dia kalimat-kalimat bela sungkawa, karena walaupun dia hidup itu seperti orang yang mati kalau tidak berilmu. Tidak ada nilai begitu kalau tidak, apalagi tidak mau hadir majelis ilmu atau membenci majelis ilmu. Itu pada hakikatnya orang-orang yang sudah mati walaupun jalan di jalan-jalannya. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Kemuliaan seorang pemuda
itu dengan ilmu dan ketakwaan. Mau menjadi pemuda yang mulia, maka satu, ilmu, punya ilmu, yang kedua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza lam yakuna la i'tibara li dzatihi, kalau dua hal ini tidak ada dalam diri seseorang, maka dia tidak dianggap pemuda yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang cari ilmu itu yang paling pas itu waktu enom memang ya. Sudah umur tak mungkin kita daftar mondok. Nah, sudah bukan umurnya begitu ya. Makanya itu solusinya ya majelis-majelis ilmu seperti ini dirutini begitu. Ya, dirutini supaya semakin hari, semakin minggu pemahaman tentang agama itu bertambah. Ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna فتب علينا توبة توصل لكل حوبة واستر لنا العورات آمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طشر صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. سبحانك اللهم